Ternyata rezeki itu begitu-begitu saja, wahai teman-teman sekalian. Mau dijemput dengan cara yang haram maupun yang halal, segitu juga dapatnya. Tetapi pasti akan berbeda antara yang diserahkan dengan penuh kerelaan hati dan keridhaan dengan yang dicampakkan ke muka kita meskipun jumlah dan nominalnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah kisah unik yang terjadi pada seorang sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan seorang pemuda. Suatu kali ketika beliau menjadi khalifah, beliau ingin melaksanakan sholat di masjid. Beliau pun pergi bersama para pengawalnya mengendarai seekor unta. Begitu sampai di masjid, beliau menemukan di pinggiran masjid ada seorang pemuda yang berdiri di sana. Akhirnya kemudian beliau titipkanlah unta ini ke pemuda tadi. Kemudian setelah itu beliau pun pergi bersama dengan para pengawalnya untuk sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, beliau pun akhirnya keluar dari masjid dan mencari di mana pemuda tadi. Dan sayangnya ketika beliau keluar, beliau tidak menemukan pemuda tadi. Dan bersamaan dengan tidak adanya pemuda tadi, ternyata tali pegangan unta yang dipakai oleh khalifah itu juga hilang. Ya, akhirnya kemudian khalifah meminta kepada para pengawalnya, coba kalian cari tali pegangan unta yang sama di pasar. Ya, akhirnya pergilah pengawalnya mencari ke pasar. Setelah dicari dapat, akhirnya dibeli. Kemudian setelah itu pengawal pun datang kembali kepada khalifah untuk menyerahkan tali pegangan unta tadi. Dan ketika khalifah menerima tali pegangan unta itu, alangkah kagetnya beliau. Kenapa? Karena beliau menemukan bahwa ternyata tali pegangan unta yang didapatkan oleh pengawalnya itu ternyata sama dengan tali unta yang beliau hilang tersebut. Ya, beliau heran ya. Jangan-jangan ini tali unta yang tadi. Kemudian setelah itu beliau bertanya kepada pengawalnya, berapa kamu beli tali pegangan unta ini? Kata khalifah. Dijawab oleh pengawalnya, 4 dirham wahai khalifah. 4 dirham. Nah, 4 dirham itu kalau kita konversikan dengan uang di zaman sekarang, itu sekitar 1 dirhamnya 50 sampai 60 ribu. Maka 4 dirham itu sekitar 200 ribu lah lebih. Maka kemudian setelah itu bertambah takjub dan heranlah khalifah ketika itu. Dan kemudian beliau sedikit merenung. Beliau mengatakan kepada pengawalnya, tahu nggak kalian, tadi ketika saya akan keluar, sebenarnya saya ingin memberikan pemuda tadi uang sebanyak 4 dirham. Dan saya heran karena uang yang seharusnya saya berikan kepada dia, dan itu dia mendapatkan dengan cara yang halal karena saya memberikannya, tapi justru pada akhirnya dia mendapatkannya dengan cara yang haram, dengan mencuri tali pegangan unta itu kemudian menjualnya di pasar. Coba bayangkan teman-teman sekalian, andai pemuda tadi sabar sedikit saja, ya, menunggu sampai khalifah selesai sholat, maka niscaya dia akan mendapatkan uang 4 dirham dari khalifah. Tetapi karena ketergesa-gesaannya, ketidaksabarannya menunggu rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu dia justru malah mendapatkan rezeki 4 dirham itu bukan dengan cara yang halal, tapi dengan cara yang haram. Coba bayangkan. Ternyata rezeki itu begitu-begitu saja, wahai teman-teman sekalian. Ya, mau dijemput dengan cara yang haram maupun yang halal, segitu juga dapatnya. Tetapi pasti akan berbeda antara yang diserahkan dengan penuh kerelaan hati dan keridhaan dengan yang dicampakkan ke muka kita meskipun jumlah dan nominalnya sama. Maka dari itu sesungguhnya kita bisa belajar bahwasanya rezeki pada hakikatnya sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Mau kita jemput dengan cara yang halal ataupun haram, segitu juga dapatnya. Maka orang-orang yang menjemput rezeki tadi dengan cara yang haram, pada dasarnya dia sedang tidak percaya dengan rezeki yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Maka dia jemput dengan cara yang haram. Padahal kalau dia mau bersabar, berusaha dengan cara yang halal, niscaya akan dapat juga rezeki seperti itu. Maka sudah selayaknya lah kita selaku manusia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada istilah jangankan yang haram, yang halal saja susah. Yaitu karena mereka tidak memiliki keimanan dan keyakinan bahwa rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat dengan perkataan Imam Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Mengatakan, aku tahu bahwa rezekiku sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak pernah khawatir. Tetapi aku juga tahu bahwa amal ibadahku tidak pernah dijamin olehnya, maka aku sibukkan diriku untuk mengisi hari-hariku dengan ketaatan kepadanya. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita dan keyakinan bahwa rezeki kita sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah
hanya berusaha sebaik mungkin bagaimana menjemputnya dengan cara yang halal. Semoga berkah bagi kita bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.